Abikun, ya pun. Saya Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi suster, bapak, ibu guru, serta teman-teman terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita dengarkan lagu pujian. Semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dan Bunda Maria, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk kesehatan dan sukacita sehingga kami bisa mempersiapkan diri untuk belajar pada hari ini. Tuhan yang baik, kiranya Kau memberikan hikmat, berkat, dan bimbingan selama kami belajar. Hari ini Bunda Maria, berikanlah kami kasih dan pikiran yang positif dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan pada hari ini. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Dari Injil Lukas. Sekali peristiwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Setelah ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Kalau ia telah menemukan, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersamaku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu
orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini, kalau kita membaca berbagai cerita dalam Alkitab, kita akan sampai pada kesadaran tentang Allah yang senantiasa mengasihi umat manusia dan menghendaki umatnya selama Allah tidak menghukum umatnya. Ketika mereka jatuh dalam dosa, sebaiknya Ia selalu mengampuni dan memberikan pertolongan ketika mereka bertobat dan kembali kepadanya. Karena Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran hidup akibat dosa berpuncak pada kedatangan Tuhan Yesus. Dalam karyanya, Tuhan Yesus memberikan perhatian terutama kepada orang-orang berdosa dan mendorong mereka bertobat. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kita mesti peka mendengar sapaan Tuhan yang memanggil kita untuk bertobat dan kembali pada hidup yang benar. Kadang-kadang panggilannya melalui orang-orang di sekitar, melalui pengenalan suka atau duka, ataupun melalui berbagai peristiwa alam dengan banyak cara. Tuhan juga mencari setiap kita masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Kita juga harus peka terhadap panggilan Tuhan untuk menjadi utusannya, untuk menyapa dan memanggil orang lain kepada pertobatan. Sering terjadi kehadiran kita, sapaan dan keteguran atau sikap mendengar yang kita bangun menjadi saat penuh berkat bagi orang yang kita jumpa. Ya Tuhan, berkatilah kami kekuatan untuk membangun sikap tobat dalam hidup hingga kami akhirnya bersatu dalam kemuliaan bersamamu. Amin. Pendidikan karakter pilar 1, karakter 2, indikator 5. Menumbuhkan kesadaran untuk meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita, dapat berubah perasaan sedih, marah, jengkel, gembira, riang, kecewa, kesal, dan sebagainya. Ketika anak diganggu oleh temannya, reaksinya bisa beragam, seperti marah, jengkel, melawan, atau menangis. Ini adalah hal yang wajar diungkapkan oleh anak sebagai wujud ekspresi atas suatu peristiwa. Ungkapkan emosi yang tidak wajar adalah ketika anak marah, jengkel, menangis, ia akan berguling di bawah meja dan sebagainya. Jika hal ini dibiarkan, maka emosi anak menjadi tidak terkendali dan terbiasa mengungkapkan emosinya sesuka hati. Demikianlah ya Tuhan, doa yang dapat kami sampaikan kepadamu. Kiranya Engkau selalu membimbing dan menyertai kami sepanjang hari ini. Amin. Santa Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster, Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang terkasih. Terima kasih telah mendengarkan doa pada pagi ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Dadah.
Franciscus menyeri